Muncul rekodnya, Ibu? Sudah Pak Yuli. Saya mulai ya, Bu ya. Mohon izin. Oke. Oke ya, PowerPoint saya, anak-anak. Sudah ya? Sudah. Ya, sekarang coba posisi siap semuanya ya. Siap, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Pak Yuli. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Materi pembelajaran hari ini nanti yang pertama, rantai makanan, kedua, teks non-fiksi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin mimpin doa? Saya. Oh ya, silakan Mas Yahya dipimpin doanya. Yang keras ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Yahya sudah mimpin doa. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, tadi ya sebelum pembelajaran sudah saya kirimkan link Google Form ya untuk absensi kehadiran. Ya, bagi yang belum silakan ya mengisi linknya ini ya. Nah, ini ya linknya ini ya. Nah, ini persis kehadirannya seperti ini, diisi nama ya. Itu nomor dan keterangan. Semuanya sudah mengisi linknya ya. Ya, hari ini yang tidak masuk itu saya cek itu Mas Amar ya. Mas Amar masih sakit ya, belum bisa mengikuti pembelajaran. Kita doakan semoga Mas Amar segera diberi kesehatan. Nah, anak ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Ya, silakan ya. Mic-nya boleh hidupkan mic-nya ya. Sudah siap? Ya. Posisinya tegak. Posisinya tegak ya. Taruh tangan kanan di dada. Ya.
Ya, terima kasih anak. Ya, itu tadi apa namanya pembelajaran kita tentang menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah, diharapkan setelah kita menyanyikan lagu nasional itu kita bisa apa? Bisa tumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Gitu. Nah, anak masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak belajar tentang apa kemarin? Rantai makanan. Tentang apa? Rantai makanan. Ya, tentang rantai makanan ya. Seperti itu. Apa itu rantai makanan? Masih ingat? Iya, betul. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan makhluk hidup pada suatu ekosistem. Ya, apakah ada kaitannya rantai makanan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita nanti akan belajar tentang aliran energi. Kira-kira ada tidak ya kaitannya? Iya, ada ya. Makanya perhatikan ya. Nah, anak-anak, ini ada tujuan pembelajaran. Silahkan anak-anak dibaca. Ya, dibaca, dicermati, karena nanti itu ada 12 tujuan pembelajaran. Ya. Nah, itu nanti harus kita capai, harus kalian capai agar pembelajaran hari ini bisa berhasil ya. Silahkan dibaca ya, dicermati nanti sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Yuli. Yang pertama nanti ya dapat menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi. Dua, nanti dapat merinci tingkatan peran makhluk hidup dalam aliran energi. Yang ketiga, dapat menentukan komponen-komponen dalam rantai makanan. Yang keempat, dapat menciptakan gambar urutan tingkatan aliran energi. Yang kelima, dapat menemukan ide pokok pikiran dari teks non-fiksi. Yang keenam, dapat membuat paragraf teks non-fiksi. Yang ini sudah apa belum? Sudah ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran yang ke-7 sampai 12. Silahkan dibaca dan dicermati sambil mendengar atau menyimak penjelasan ya dari Pak Yuli. Yang nomor 7, dapat menyajikan secara tertulis ide pokok teks non-fiksi. Yang ke-8, dapat menciptakan teks non-fiksi tentang rantai makanan. Ke-9, dapat menemukan pengertian properti tari daerah. Ke-10, dapat menganalisis properti yang digunakan dalam tari. Ke-11, dapat menunjukkan penggunaan properti tari. Kemudian ke-12, dapat mengembangkan penggunaan properti tari daerah. Nah, itu ke-12 tujuan yang harus kalian capai. Sudah selesai belum membacanya? Sudah? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak ya, agar ya kita semangat ya. Ini adik briefing dulu sebelum masuk kegiatan inti. Ya, mari kita tepuk PPK. Ya. Siap? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya.
Ya, sudah, Nak? Ya, coba ya kalian amati dulu ini gambar ini. Ada gambar apa saja ini? Ada gambar apa itu? Gambar apa? Terus? Ya, terus? Ya, ya. Nah, tadi yang kamu ketahui tentang gambar tadi ya, ada gambar apa saja tadi? Pagi, terus tikus, terus ular, terus elang, ya bagus. Nah, anak-anak ya, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu namanya kelompok IR Soekarno. Kedua itu kelompok Muhammad Hatta. Ketiga itu kelompok BJ Habibie. Sudah saya bagikan di grup ya, di WhatsApp ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu grupnya ya. Nah, nanti ketika diskusi ya, tolong ya, aktif. Tuh. Nah, semuanya sudah masuk grup ya. Ini dia ya. Ya, ada grup apa namanya? Soekarno, ya, BJ Habibie, ya, Soekarno, Muhammad Hatta. Nanti ya, setiap kelompok bukunya harus aktif ya, nggak usah malu-malu. Oke, siap? Ya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, anak-anak, coba kalian ya memperhatikan penjelasan dari Pak Yuli ya. Jadi sebelum masuk ke LKPD, saya jelaskan, saya berikan materi dulu ya. Nah, rantai makanan itu adalah makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu ya. Oh, misalnya ini apa ini? Gambar apa ini? Ya, rumput dimakan oleh apa? Nah, belalang ya. Gitu. Kemudian belalang dimakan oleh apa? Nah, kata dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh nah, nanti elang itu kan nanti kan lama-lama mati lah. Kalau mati nanti dimakan oleh jamur lah. Itu namanya rantai makanan ya, proses makan dan dimakan. Jadi penjelasan kemarin itu. Nah, di dalam rantai makanan itu ada apa namanya? Proses aliran energi ya. Nah, inilah. Coba kalian analisis dulu ya gambar ini. Coba diamati. Ini seperti ini. Gambar apa ini? Rumput. Gambar apa? Ya, belalang. Ini gambar apa? Gambar apa? Ular. Gambar apa? Ular. Ya. Nah, yang terakhir jamur. Lah, tadi sudah saya berikan penjelasan ya bahwa dalam rantai makanan itu ya ada aliran energi ya. Ketika rumput dimakan belalang, maka nanti energi di dalam rumput akan pindah kemana? Belalang. Iya, betul. Belalang dimakan oleh kodok ya. Nah, nanti energi dalam belalang akan pindah kemana? Kodok. Nah, dimakan oleh ular. Nah, nanti energi dalam kodok akan pindah kemana? Ular. Nah, ular kemudian dimakan oleh elang, maka nanti energi dalam ular akan pindah ke nah, kemudian yang terakhir elang itu akan mati. Nah, nanti energi dalam elang akan pindah ke jamur. ya, ke jamur. Bagus, seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kan sudah menganalisis. Coba berdasarkan hasil pengamatan contoh gambar rantai makanan tersebut, silahkan menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi. Ya,
Setelah itu silakan kalian merinci tingkatan makhluk hidup ya dalam aliran energi pada contoh rantai makanan. Nanti dikerjakan di LKPD dan jawabannya nanti difoto kirimkan ke WhatsApp saya. Nah, ini LKPD-nya ya. Semua sudah dapat LKPD ya, yang ini LKPD 1 sudah ya. Ya. Coba sekarang kalian kerjakan tadi hasil menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi tadi ya. Tadi itu ada hubungan apa? Rumput dimakan belalang, tadi itu apa yang pindah seperti itu. Nah, silakan ditulis dulu ya, ditulis. Nah, setelah bisa menganalisis, kemudian nanti yang kedua menentukan tingkatan peran. Ya, tadi tumbuhan itu sebagai apa? Seperti itu ya. Kemudian belalang sebagai apa? Peranannya sebagai apa? Silakan juga dibaca di bahan ajar ya. Silakan kerjakan dulu. Sambil saya amati ini ya. Ayo, Mas. Ya, segera tulis ya. KPD-nya Mas Ilham. Ya, Mas Aziz sudah bagus ya. Ya, Mas Aziz sudah bagus. Mengerjakan, Mas Aziz juga. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Ayo. Ya, tadi ingat-ingat ya, ingat-ingat. Yang pertama tadi itu kalian harus ya, ini menentukan atau menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi. Ya. Coba mic-nya dimatikan dulu mic-nya ya, biar jelas suaranya Pak Yuli. Nah, yang kedua nanti itu kalian merinci tingkatan peran makhluk hidup dalam aliran energi ya. Dirinci. Tadi yang tumbuhan berperan sebagai apa? Seperti itu. Ayo silakan. Ya, dikerjakan. Dulu. Mas Arden sudah selesai. Di mic-nya dihidupkan dulu Mas Arden. Sudah selesai Mas Arden? Belum. Oh, belum ya, sudah selesaikan dulu. Ya, ayo Mas Abi bagus, sudah mengerjakan. Ya, ayo Mas Ibnu, Mas Aziz ya, dikerjakan. Ditulis di LKPD. Itu kayak Mas Yahya bagus ya. Sudah mengerjakan. Nanti yang sudah selesai bisa memberi tahu Pak Yuli. Saya kasih waktu 3 menit ya. Ya. Ya, Mas Yahya ada pertanyaan? Mic-nya Mas Yahya dihidupkan dulu. Ya, silakan. Selesai, Pak. Oh, sudah selesai Mas Yahya, bagus. Sip. Ya. Ya, kalau sudah ya nanti difoto ya Mas, difoto kirimkan ke WhatsApp-nya Pak Yuli ya. Yuk, 2 menit lagi ya. Ya, mic-nya belum dimatikan. Nanti kalau Pak Yuli bicara, mic-nya dimatikan ya, biar tidak feedback ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas Aziz. Mas Ilham sudah? Sudah. Sudah ya, Mas Abi. Sudah, Pak. Mbak Salsa? Mic-nya dihidupkan dulu mic-nya. Sudah, Ya, Pak. sudah? Ya, yang lain sudah selesai? Apa sudah selesai semuanya? Saya belum, Pak. Belum? Saya belum. Ya, segera selesaikan ya. Lagi. Ayo. Ya, yang sudah selesai sambil mengecek ya, kira-kira tadi sudah betul apa belum analisisnya ya. Tadi rantai makanan tadi ya, tingkatan perannya jangan sampai salah ya. Mas Faza, ya, sudah selesai?
Belum. Ya, segera selesaikan. Tulisannya yang rapi ya, yang rapi, yang jelas. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Ya, nanti yang belum selesai nanti bisa diulangi lagi seperti itu ya. Nah, anak-anak dengarkan penjelasan saya ya. Ini mengenai komponen-komponen pada rantai makanan. Ya, yang pertama itu ada komponen produsen. Apa itu komponen produsen? Apa? Mic-nya dihidupkan. Apa anak-anak? Komponen produsen itu? Organisme yang menyediakan makanan untuk komponen lain. Iya, pintar. Siapa ini yang menjawab ini? Iya, hebat. Kemudian yang kedua komponen apa? Konsumen. Ya, apa itu konsumen, Mas Ilham? Itu makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk lain. Iya, jadi konsumen itu yang memakan produsen. Kalau dalam rantai makanan tadi itu produsennya itu sebagai tanamannya itu ya dimakan oleh belalang. Lah belalang ini sebagai konsumen seperti itu. Yang ketiga apa? Komponen apa yang ketiga? Yaitu organisme yang Menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Iya, tadi elang. Elang itu kan nanti kan lama-lama akan mati. Nah, yang makan apa tadi? Ya, pengurai ya, atau jamur ya, atau belatung seperti itu ya. Gitu. Anak-anak pernah tahu nggak ayamnya meninggal terus ada belatungnya gitu? Pernah tahu nggak? Pernah. Nah, itu berarti belatung itu sebagai apa? Sebagai dekomposer ya, atau pengurai ya. Seperti itu. Nah, setelah anak-anak tahu komponen-komponen rantai makanan, ya ada 3 ya, ingat-ingat ya. Produsen, konsumen, dan dekomposer ya. Nah, sekarang coba kalian diskusi dulu ya, mengamati contoh rantai makanan ini. Ada gambar apa ini? Nah, ini gambar apa? Tikus, gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya, ada dianalisis, setelah dianalisis, atau amati, coba berdasarkan ya hasil diskusi pengamatan untuk rantai makanan tersebut, silahkan bersama dengan sekelompok berdiskusi menentukan komponen pada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ya, diskusi menentukan komponennya tadi apa? Kita sebutkan yang sebagai produsen itu yang apa? Yang sebagai konsumen yang mana? Hewan apa? Ya, gitu. Nah, setelah menentukan komponennya, nanti kalian menciptakan ya gambar urutan aliran energi ya. Menggambar seperti itu. Nah, nanti ya salah satu perwakilan kelompok memfoto dan dikirimkan ke WhatsApp saya. Ini KPD-nya ya. Nanti untuk hasil diskusi ya, komponen-komponen tadi ya yang sebagai produsen hewan apa? Kemudian konsumen hewan apa ya? Kemudian untuk menciptakan gambar urutan energi ya, nanti gambar di sini ya dalam kotak ini ya. Untuk LKPD-nya ini sudah saya berikan. Sudah paham atau belum untuk tugas-tugasnya? Kalau sudah, silakan anak-anak diskusi dulu ya. Ini tadi rantai makanannya. Ya, silakan. Ya, saya amati. Ayo, ketik di grup ya. Silakan ketik ya. Mungkin ada yang menanyakan gambar apa dia seperti itu. Ayo saya amati grup WhatsApp. Silakan. Ayo. Nanti yang paling aktif grupnya akan mendapatkan penghargaan. Ayo, saya kira apakah grup Soekarno, apakah grup Muhammad Data, atau grup Bija Bibi. Silakan.
nanti untuk diskusinya di grup WhatsApp itu bisa apa? Bisa chat ya, pesan atau bisa voice note ya. Sudah? Sudah diskusi? Pak. Jangan lupa nanti salah satu perwakilan mau foto ya. Memfoto hasil diskusinya ya. Kirimkan ke WhatsApp-nya Pak Yuli. Tuh. Saya amati ini ya. Diskusi. Ya, silakan. Ayo Mas Abi, ya bagus. Ayo Mas Abi. Ya, itu Mas Abi tanya hewan apa ya? Itu. Silakan untuk kelompoknya ya, kelompok Bibi. Ya, ayo untuk Mas Ibnu, Mas Aziz, untuk diskusi. Ya, sambil ada yang mencatat ya untuk ketua ya, diatur ya ketua kelompok, silahkan diatur. Ini siapa yang menulis, nanti siapa yang memfoto, gitu semuanya harus terlibat aktif ya. Ingat nanti kelompok yang aktif nanti akan mendapatkan penghargaan ya. Nah, bagaimana? Kalau sudah selesai, ya silakan boleh memberitahu. Gimana Mas Yahya sebagai ketua kelompok Soekarno, ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Ya, bagus. Di foto ya? Ya. Dikirimkan di grup. Masa Mas Aziz sudah? Ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, semua kelompok sudah, semuanya, kelompoknya Mas Abi, kelompok Bija Bibi sudah belum? Sudah. Ya, jangan lupa difoto ya nanti ya. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, tadi kan kalian sudah bisa menciptakan gambar tadi ya. Nah, ini ada pesan moral. Pesan moral didengarkan baik-baik ya. Pesan moral dari Pak Yuli ini ya, dengarkan. Nah, pesan moralnya itu adalah tadi kita belajar tentang aliran energi pada rantai makanan. Nah, kita sebagai manusia, mari ya menghargai makanan yang kita makan dan selalu menjaga tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita. Kita sebagai manusia itu bisa membuat makan sendiri apa tidak? Tidak. Tidak, betul ya. Betul, beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, tapi kalau manusia tidak bisa. Makanya itu ya, kita harus menjaga tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita ya. Tuh. Ingat ya, kalau makan harus dihabiskan ya, jangan dibuang loh ya. Ya, Nah, Pak. terus tidak boleh apa sembarangan ya, misalnya ada sayuran itu ya diinjak-injak itu nggak boleh ya, apalagi hewan ya, hewan misalnya di rumah punya ayam itu dijaga baik-baik, dikasih makan dan sebagainya ya. Ya, Pak. Anak-anak sekarang perhatikan ini ya, mengenai langkah-langkah menemukan ide pokok ya. Yang pertama apa langkah-langkahnya? Membaca keseluruhan isi teks bacaan dengan cermat. Ya, jadi nanti kalian membacanya dengan cermat, dengan teliti ya. Seperti itu. Yang kedua apa? Menemukan kalimat utama tiap kalimat utama terletak di awal
akhir dan campuran. Awal dan akhir kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat jelas. Ya, jadi kalimat utama itu ada satu ya, setiap paragraf cuma ada satu. Nah, nanti akan diikuti oleh kalimat penjelas. Jadi kalau kalimat penjelas itu ada banyak ya. Tapi kalau utama cuma ada satu, itu bisa di awal, di akhir, atau bisa campuran di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga itu nanti setelah bisa menemukan kalimat utama, nanti bisa menemukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut. Nah, itulah inti bahasan itu yang namanya gagasan pokok atau ide pokok. Sudah jelas? Nah, sekarang coba dibaca dulu ya. Ini kita literasi ya, literasi membaca ya. Teks non fiksi tentang rantai makanan ya. Ini contohnya. Coba mic-nya dimatikan dulu. Nah, ini salah satu orang ya yang membaca. Coba saya ingin Mas Ilham yang membaca. Paragraf pertama ini baca Mas Ilham. Halo Mas Ilham? Lupa, Pak. Ya. Rantai makanan di sawah salah satu ekosistem buatan manusia, yaitu sawah yang berguna untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa tidak hanya manusia saja yang membutuhkan makan dan mengalami proses makan-memakan. Rantai makanan menunjukkan bahwa setiap ekosistem saling berhubungan antar organisme lain dan antar lingkungan. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk hebat untuk Mas Ilham. Hebat. Hebat. Ya, terima kasih. Kemudian itu paragraf kedua. Kira-kira siapa yang ingin membaca? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Abi baca. Tujuan makhluk hidup melakukan kegiatan saling makan-memakan secara linear atau rantai makanan ialah untuk mempertahankan makanan ekosistem darat, dan yang kedua ialah ekosistem air. Salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem darat ialah rantai makanan di sawah. Iya, terima kasih lah. Itu tadi ya, ada berapa paragraf ini? 2. Ya, berarti nanti ide pokoknya ada berapa? 2. Iya, ada 2. Pintar. Nah, nanti cari apakah di awal, ide pokoknya apakah di akhir atau campuran, gitu ya. Nah, ini tugasnya ya. Berdasarkan teks bacaan tersebut, silakan peserta didik menemukan ide pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Setelah itu, berdasarkan ide pokok yang telah kalian temukan, coba membuat satu paragraf teks non-fiksi. Tuliskan di LKPD, kemudian silahkan difoto ya nanti ya. Itulah. Nanti seperti ini ya, LKPD yang ini ya. Ya, ini ya, hasil menemukan ide pokok pikiran dari teks bacaan ya. Nanti tulisi ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok paragraf kedua apa. Nah, setelah bisa menemukan ide pokok, coba dari ide pokok itu pilih salah satu ya. Nah, nanti jadikan ya satu paragraf teks non fiksi. Tulis di sini nanti ya di dalam kotak ini. Udah jelas tugasnya? Nah, kalau sudah silakan dikerjakan. Ayo semuanya kerjakan. Ya bagus itu Mas Ilham ya. Sudah mengerjakan, hebat. Ya, untuk Mas Ilham sudah dapat bintang 3 ya. Mas Yahya bintang 2, Mas Abi juga bintang 2 ya. Itu ayo Mas Aziz, Mas Ibnu. Ayo kerjakan itu LKPD-nya ya. Bagus Mas Aziz. Yuk silakan. Kerjakan ya.
Jangan lupa ya, tulisannya yang jelas. Ya, apa Mas Ilham? Sudah selesai Mas Ilham? Yang pertama ya, Sudah. bagus. Yang kedua tadi ya, yang setelah menemukan ide pokok, coba Mas Ilham membuat paragraf ya, ide pokok itu. Ya, Pak. Ya. Nah, boleh ya, silahkan boleh diskusi ya. Ini B.J. Habibie ya. Bagus, sudah aktif diskusi ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Muhammad Hatta ya aktif ini ya. Ya, Soekarno juga sudah aktif. Oh, sudah selesai anak-anak? Ya. Sudah. Ya. Untuk ya ini sudah selesai ya. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Ya. Nah ini langkah-langkah membuat paragraf teks fiksi. Ya. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama apa langkah-langkahnya? Yang pertama? Apa? Ya, Pak. Ya, betul. Menentukan ide pokok ya. Nah, setelah ketemu ide pokoknya, baru apa? Merumuskan tujuan. Tujuan. Yang ketiga apa? Mengumpulkan dan analisis data. Iya, yang keempat? Menyusun kerangka. Iya. Yang kelima? Menyusun Iya, jadi yang pertama itu harus menentukan dulu ide pokok. Ya, coba mic-nya dimatikan dulu ya. Ya. Ya, yang ini sudah dimatikan dulu. Kalau Pak Yuli menerangkan, ya dimatikan dulu ya biar jelas. Nah, yang pertama itu menentukan ide pokok. Tadi ide pokok itu ada satu setiap paragraf ya. Kemudian setelah bisa menemukan ide pokok ya nanti merumuskan tujuan ya atau sebagai ya kalimat utama. Nah, kalimat utama sudah ketemu ya. Baru yang nomor 3, mengumpulkan dan menganalisis data atau membuat kalimat penjelas dari kalimat utama tersebut. Nah, setelah itu disusun kerangka-kerangkanya ya. Seperti itu. Oh, nanti perkap 1 ide pokoknya ini, kerangkanya ini, perkap 2 ini ide pokoknya, dan seterusnya. Nah, setelah itu yang kelima baru menyusun paragraf. Seperti itu. Nanti harus padu ya setiap paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus padu. Sudah jelas apa belum? Sudah. Sudah, ya. Nah, coba sekarang kalian pilih salah satu hewan dari contoh rantai makanan di bawah ini ya. Itu coba dihidupkan mic-nya semuanya. Nah, ini gambar apa? Tikus. Nanti pilih apakah kalian pilih tikus? Ini gambar apa? Nah, apakah ulang? Apa ini? Nah, nanti kalian pilih 3 ini ya. Ini diskusikan dengan kelompoknya pilih apa ya. Misalnya kalau pilih tikus, pilih ular atau pilih elang ya. Ingat-ingat. Ya, setelah tadi, nah ini Bang. Dimatikan dulu mic-nya semuanya. Nah, setelah memilih hewan pada gambar rantai makanan tadi, coba silakan menyajikan secara tertulis ide pokok sesuai dengan hewan yang dipilih. Kemudian berdasarkan ide pokok tersebut, silakan menciptakan teks non-fiksi. Tuliskan di LKPD, kemudian silakan difoto ya. Seperti itu. Nanti ini ya. Nah, nanti ditulis di sini ya, hasil diskusinya ya di LKPD ini ya. Ini yang menyajikan ide pokoknya dulu. Hewan apa tadi pilih hewan apa misalnya. Nah, misalnya ular. Lah, ular dijadikan temanya, dibuat ide pokok. Setelah itu baru dibuat tes non fiksi. Tadi sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Sudah jelas apa belum tugasnya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, ya. Coba sekarang kalian diskusi ya. Diskusi. Nah, silakan milih hewan apa ini?
Ya, ini Mas Ilham sudah bagus, sudah apa? Menunjukkan ya. Kalian pilih hewan apa? Ya, bagus. Seperti itu. Ayo dijawab itu. Misalnya hewan apa? Ayo dijawab kelompoknya Mas Ilham, kelompok Muhammad Hatta. Nah, seperti itu ya, bagus ya. Ini kelompoknya Mas Yahya. Ya. Itu bagus. Oh, ini kelompok Muhammad Hatta, bagus. Ya. Mas Fazia sudah mengusulkan untuk memilih elang. Nah, elang itu kalian buat ide pokok ya, elang apa gitu ya. Elang adalah makhluk apa, seperti itu. Bagus. Ya. Itu. Wah, ini untuk Bija Bibi memilih ular ya. Ya, bagus. Ular. Ayo Bija Bibi ditulis. Ular itu apa? Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Dibuat paragraf ya. Setelah ide pokok dibuat paragraf. Bagus, ini Mas Alfa ya, sudah mengetik ya. Ya, Mas Alfa. Ya, hewan. Oh ya, Mas Alfa ular ya, milih ular ya. Bagus, kelompok Soekarno, silakan ya diskusikan. Ayo, ditulis ya, Mas Yahya. Ditulis di LKPD ya. Gitu. Silahkan ditulis. Ya, nanti setelah kegiatan inti ya, nanti apa namanya difoto ya, dikirim. Ya, Mbak Salsa ya. Ditulis tadi kelompoknya milih apa ya. Mas Abi ditulis juga. Tadi pilih hewan apa, seperti itu. Jangan lupa ya. Dibuat ide pokok, setelah ide pokok ya, nanti dikembangkan menjadi teks non fiksi seperti itu. Ayo. Ya, untuk yang ide pokok sudah, setiap kelompok sudah selesai. Bagaimana Mas Ilham, kelompoknya sudah selesai? Ya. Ya, Mas Yahya, ide pokoknya sudah selesai? Ya, untuk Nabi? Sudah, Pak. Ya, bagus. Coba kalau sudah, sekarang dikembangkan menjadi teks non fiksi ya, seperti itu. Paling tidak ada 2 paragraf. Silakan dikembangkan dulu. Ayo, dikembangkan dulu. Itu bagus, Mas Abi ya. Tambah bintang 3. Ayo, Mbak Salsa, bagus. Nanti dapat bintang 1 ya. Sudah mengerjakan dengan baik. Mas Aziz juga dapat bintang 1. Ayo. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ya, nanti masing-masing membuat dulu. Oh, Mas Yaya sudah. Ya, bagus. Mas Yaya, bagus. Sudah ditunjukkan hasilnya. Ya, nanti pas presentasi tunjukkan ya. Ya. Ya, Mas Yahya, nanti ditunjukkan pas presentasi. Ya, bagus. Silakan. Ayo, Mas Ibnu, Mas Aziz. Yang serius ya. Kalau sudah selesai, bisa raise hand ya. Ya. Oh ya, Mas Yahya bagaimana kelompoknya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, ya. Mas Aziz? Dimatikan Mas Yahya. Sudah, Pak. Ya. Ya, Mas Aziz sudah selesai? Ya, Mas Aziz sudah selesai. Sudah, Mas Abi? Sudah, Pak. Ya, bagus. Mas Yahya, mereka dimatikan, Mas. Ya. Nah, anak-anak kalau sudah kelompok sudah selesai ya, kita lanjutkan. Ya, setelah bisa menciptakan tes non fiksi, ya, seperti itu. Coba ini ya. Kalian ini. Nah, simak penjelasan ini. Ya, mesti kalian sudah tahu ini. Tari apa itu namanya? Ada yang tahu? Tari merah. Iya, pinter. Tari merak. Nah, anak-anak, dalam tari merak itu ya terinspirasi dari hewan apa? Yang ada yang tahu hewan apa? Merak.
Ya, betul, murnya ya, mata. Ya, Mas Yahya, tolong dibacakan dulu Mas Yahya. Nah, saya feedback ya. Nah, tari merak ya, gitu. Nah, tari merak itu terinspirasi digunakan untuk dijadikan properti tari, yaitu apa namanya? Siger atau mahkota yang dikenakan pada kepala penari memiliki bentuk seperti kepala burung merak. Nah, ini loh namanya siger ya, mahkota ini. Nah, ini kan ada menyerupai burung merak ya, seperti itu. Ini kepalanya, ini sayapnya. Nah, jadi hewan itu juga menginspirasi orang untuk menciptakan properti tari seperti itu. Kita paham anak-anak? Nah, sebelum ya kalian mengamati video tentang penggunaan properti tari, Pak Yuli mau ice breaking dulu, mau tidak? Ya, coba. Ya, kita ice breaking-nya mengasah otak ya. Itu. Tepuk 1 berarti 1. Tepuk 2 berarti 2. Tepuk 3 berarti tepuk 3. 1, 2, 3. Itu udah siap? Tepuk 1. Sudah. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang tepuk 1, 2. Iya, ada yang 3 nanti. Ayo, siapa yang 3 ya? 1, terus 2. Sekali lagi ya. Tepuk 3, 2. Ya, hebat. Pintar. Sudah fresh ya? Ya. Nah, kalau sudah, coba kita mengamati video ini ya. Nah, ini diamati ya. Diamati dalam video ini propertinya apa, kemudian gerakannya ya. Ya, semua diamati. Nah, itu gerakannya diamati. Itu pakai properti apa ya? Nanti pasti akan berkaitan dengan ini ya. Nah, ini sudah properti ya. Tuh diamati gerakannya nanti. Nah, tugasnya nanti akan berkaitan dengan video ini. Ayo, Mas Aziz, ya, Mas Ibnu, perhatikan ya, nanti biar bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, gerak-gerakannya dipahami. Ya. Nah, gerakannya, kakinya, tangannya diperhatikan. Terus dalam penggunaan propertinya itu diperhatikan. Ya. Nah, sudah ya. Nah, anak-anak setelah mengamati video itu, coba berdasarkan video tersebut, silakan anak-anak menemukan pengertian properti tari dan menganalisis properti yang digunakan dalam tari tersebut ya. Tadi kira-kira apa ya properti tari tadi itu? Kemudian analisis tadi itu menggunakan properti tari apa ya, dianalisis. Tuh. Ya, sudah jelas ya?
tugasnya. Nah, sekarang nanti silakan tulis di sini LKPD-nya ya. Pengertian properti tari itu apa, kemudian hasil analisis properti tari itu apa yang digunakan, seperti itu. Ayo silakan dikerjakan. Ya. Silakan ya. Bisa diskusi di kelompok ya, kelompok masing-masing. Silakan, ada yang tanya properti tarinya tadi apa ya, menggunakan apa ya tadi, gitu. Coba saya cek di grupnya ini ya. Ayo Muhammad Hatta ya, Mas Ilham sudah mengetik ya. Itu silakan. Ya bagus, Mas Ilham. Mas Aden juga sudah. Ya ingat ya, tadi itu ada 2 tugasnya. Ya, pengertian properti tari itu apa, setelah itu apa namanya, menganalisis tadi itu dalam video menggunakan properti tari apa. Ya Mas Aziz, bagus. Ya bagus, ini Mas Ilham sudah bisa menentukan properti tarinya. Ya silakan ditulis Mas Ilham, ditulis di LKPD ya Mas Ilham. Bagus. Bintang 1 lagi untuk Mas Ilham, berarti Mas Ilham dapat 4 bintang. Ya, Soekarno juga sudah aktif ya. Mas Yahya. Silakan ditulis. Apa sudah selesai? Sudah? Ya. Sudah selesai belum? Sudah ya? Halo, Mas Ilham sudah selesai? Ya. Ya, bagus. Mas Aden, kelompoknya sudah selesai ya? Ya. Nah, kalau sudah, coba sekarang kita memperagakan ya. Ayo, semuanya memperagakan ini ya. Ayo, semuanya boleh berdiri boleh ya, atau duduk boleh, tapi gerakannya diikuti. Ayo, diambil dulu. Ayo, gayung dan sampingnya. Yang pertama gayung dulu, silakan. Nanti sambil bilang 1, 2 gitu ya. Ayo, bilang 1, 2 gitu. Ayo. Nah, silakan gayung. Ya, tangannya gerak-gerakan. Ayo, Mas. Mas Arga, mic-nya dihidupkan semuanya. Mic-nya dihidupkan semuanya. Ya. Silakan bilang 1, 2 gitu, ayo. Ayo, Mas Arjen. Tangannya diangkat, kelihatan kamera. Ya. Mas Abdul diangkat, ya. Bicara 1 gitu. Ya, Mas Yahya, ayo. Yang lainnya juga boleh bilang 1. Ya, diperagakan ya. 2, 1, 2, Ya. 2. Ya. Oh, sambil gerak-gerakan, ayo. Ya, ayo, bagus, yuk. Bagus, Mas Arden. Ya, bagus, seperti itu. Bilang 1, 2 gitu, Mas. Ya. Bagus. Nggak usah malu-malu. Sekarang ini yang pakai caping. Ayo pakai caping. Ayo capingnya diambil ya, Mas Arden. Gerakan bilang 1, 2 gitu biar tampil di rekaman. Ayo. Ya, yang lainnya juga. Yang lainnya. Seperti itu ya gerakannya ya. Yang semangat, yang energik. Diperhatikan itu penggunaan propertinya ya, properti caping ya. Ya sambil nyanyi boleh nih ya. Biar semangat. Ayo sambil nyanyi. Coba suang ini. Ayo semuanya nyanyi sambil gerakan. Hidupkan mic-nya. Ayo. Tuangnya tinggi leher. Ayo sambil nyanyi. Mas Ilham bagus. Ya. Nah, itu juga dipakai, tapnya dipakai ya. Ya.
Nah, seperti itu. Ya, sudah selesai ya. Kalian sudah memperagakan penggunaan properti tari ya. Nah, coba ya setelah memperagakan video penggunaan properti tari tersebut, silakan menunjukkan dan mengembangkan penggunaan properti tari daerah. Nanti kalian ditunjukkan ya langsung di Google Meet ya. Gitu. Siapa yang kira-kira sudah siap seperti itu ya. Gerakannya nanti bilang 1, 2 gitu ya. Nanti ada yang mempraktekkan atau menggunakan ayo, ada yang pakai caping ya, dikembangkan ya, tidak harus sama dengan yang ada di video. Boleh berbeda gerakannya. Sudah siap? Ya, sudah kita masuk presentasi. Kira-kira siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan tariannya? Saya. Mas Ilham? Ya. Ya, Mas Ilham silahkan. Mas Ilham yang pakai properti tari apa tadi? Yang pakai apa? Gayung? Gayung? Ya. Ya, silahkan nanti bilang 1, 2 gitu ya, Mas. Biar muncul di kamera. Ayo. 1, 2, 3. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tepuk tangan. Bagus. Nah, coba dikomentari oleh kelompok 1. Ya, perwakilan Mas Yahya. Bagaimana Mas Yahya penampilan dari Mas Ilham? Bos. Bagus. Ya, kalau bagus diberi tepuk apa? Iya, beri tepuk hebat untuk Mas Ilham. Hebat. Hebat. Ya, terima kasih Mas Ilham. Bagus. Nah, sekarang yang pakai caping ya, gantian ya. Siapa? Mas Aziz. Oh iya, Mas Aziz ya. Dari kelompok 1, silakan. Dihitung ya. Sudah siap? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, tepuk tangan. Coba kelompok 3 ya, Beja Bibi. Bagaimana penampilan dari Mas Aziz? Pilih kelompok 1. Sudah baik. Iya, baik. Beri tepuk hebat. Beri tepuk hebat untuk Mas Aziz. Hebat. Ya, terima kasih. Bagus. Nah, sekarang untuk LKPD, presentasi LKPD ya. Semuanya sudah dikirimkan ya. Coba sekarang ketua kelompoknya memfoto, dikirimkan ke WhatsApp ya. Ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Iya, Pak. Ya, silakan. Satu orang ketuanya saja, Mas Ilham, silakan dikirim. Ya. Silakan. Ya, difoto, dikirim ke WhatsApp. LKPD 1. Nah, sambil menunggu foto, coba dipresentasikan dulu untuk LKPD 1. Ayo Mas Aziz, Mas Ibnu. Coba Mas Yahya dibacakan LKPD 1-nya. Ya, Pak. Ya, silakan. KPD 1. Yang pertama, Pak. Ya, yang pertama, silakan yang keras ya. Hasil menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi adalah terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan tubuh pada saat proses makan dan dimakan pada rantai makanan. Iya, terima kasih. Bagaimana perwakilan kelompok 2, Mas Ilham? Sudah bagus, sudah tepat? Ya, hebat. Beri jempol, jempol semuanya. Oh ya. Nah, sekarang perwakilan ya kelompok 2 Mbak Salsa, silakan Mbak Salsa. KPD 2. Bacakan Mbak Salsa.
Halo, Mbak Sasa, apa ada kendala? Yang mana? Ya, kalau ada kendala, diwakilkan oleh Mas Ilham dibaca. Yang mana, Pak? Yang hasil Nah, LKPD 2, ya. hasil berdiskusi menentukan komponen-komponen pada rantai makanan. Ya, Produsen tanaman ya terus. dan kambing. Ya, bagus. Sekarang ditunjukkan gambarnya. Gambar tunjukkan. Gambarnya. Tuh, iya bagus. Hebat, terima kasih. Ya, udah bagus ya. Coba diangkat jempolnya untuk kelompok 2 Mas Ilham. Ya. Kemudian untuk LKPD selanjutnya ya. Nah, yang apa tadi yang menentukan teks non fiksi ya. Coba Mas Aziz dibaca. Untuk kelompok 1 atau yang mewakili juga boleh. Siapa yang sudah siap? Ya, yang tadi ide pokok teks non fiksi itu siapa? Mas Yahya lagi? Kelompok ya, silakan Mas Yahya. Kelompok 1 dibacakan. Yo. Yang mana, Pak? Fikih itu. Tuh. Sudah? Hasil Nah, ya silakan. ya, hasil menciptakan teks non-fiksi berdasarkan ide pokok yang telah disajikan. Elang adalah konsumen ketiga pada rantai makanan. Elang termasuk hewan. Elang menjadi konsumen terakhir, sehingga elang sangat membutuhkan adanya konsumen 2, 1, dan produsen. Iya, bagus. Sudah tepat. Sudah bagus ya teman fiksinya. Beri tepuk hebat. 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 Karena waktunya sudah mau habis, maka nanti semua LKPD, semuanya ya, tidak hanya ketua, nanti dikirimkan ke Pak Yuli ya. 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 Budgetnya Pak Yuli. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Setelah presentasi, itu berarti kegiatan inti kita sudah selesai. Nah, sekarang ini ya kesimpulan. Nah, anak-anak, coba kalian simpulkan. Ini tadi kita belajar tentang apa saja. Ayo. Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Terus tentang apa? Pokok. Iya, pintar. Tentang paragraf. Ide pokok, teks non fiksi. Terus yang terakhir tadi tentang apa? Iya, pintar seperti tari ya. Nah, itu ingat-ingat ya. Karena nanti akan berkelanjutan dengan materi setelahnya. Nah, anak-anak, coba sekarang ini sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya, link untuk apa? Untuk soal evaluasi ya. Silakan anak-anak mengerjakan ya, karena waktunya sudah mau habis. Nanti pengerjaannya ya setelah selesai ini ya, nanti saya tunggu sampai jam 11 ya, seperti itu. Nah, ini saya kirimkan linknya, nanti kalian tinggal mengklik link itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah setelah itu ini linknya ya, nanti linknya ini ya, nanti saya kirimkan di grup. Terus nanti sampai jam 11 ya, nggak boleh lebih dari jam 11. Kalau lebih dari jam 11 maka itu nanti sudah tidak terhitung ya, karena sudah melebihi batas waktu, ada batas waktunya seperti itu. Nah, Mana, Pak? bentar, ini saya kirimkan dulu. Nah, sudah saya kirim ya. Nih, di grup WhatsApp. Nah, itu kerjakan nanti ya. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, saya tunjukkan. Nah, ini linknya ya. Nih, udah ya. Ya. Nah, ini nanti kalian klik ya. Nah, nanti seperti ini ya. Saya jelaskan dulu. Soal evaluasinya nanti seperti ini ya. Nih. Nah,
Nanti pakai Google Form ya. Nah, ini ya soal evaluasi pembelajaran 2 subtema 2 ya, tema 5 lah. Nah, hari ini Sabtu 6 November 2021 ya. Nanti jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, nomor, setelah itu diklik ini ya. Ini ada pilihan ganda, semuanya pilihan ganda ya. Nanti akan muncul ya. Itu jawabannya. Udah paham belum? Sudah, Pak. Nah, nanti jangan lupa ya, dikirim ya, diklik dikirim ya. Nanti ada kirim gitu lah, nanti kamu klik kirim ya, seperti itu. Udah jelas ya untuk ini soal ya Google Form untuk evaluasi. Sudah. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Nah, setelah apa? Tadi kalian bisa menyimpulkan pembelajaran, kemudian nanti mengerjakan soal evaluasi. Sekarang refleksi belajar hari ini menyenangkan apa enggak? Ya, kalau menyenangkan coba diangkat jempolnya. Mantap gitu, 1, 2, 3, mantap ya. Jadi terima kasih anak-anak, hari ini pembelajarannya menyenangkan ya. Kalau menyenangkan, maka besok ya sebagai rencana tindak lanjut kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Besok lebih semangat lagi ya. Ya. Nah, tadi kan sudah saya bagikan soal evaluasinya. Nanti kalian ya, Mas Yahya dengar dulu ya. Ya, nanti kalian ya setelah saya cek hasil pengerjaan soal evaluasi, nanti saya cek ya apakah nilainya sudah mencapai KKM apa belum. Kalau belum, nanti akan diberi remedial. Kalau misalnya sudah mencapai KKM, nanti akan diberi soal pengayaan. Nanti saya umumkan di grup WhatsApp ya untuk penyampaian remedial dan pengayaannya. Nah, anak-anak, tadi kita awali dengan apa? Doa. Sekarang mari kita akhiri dengan doa. Siapa yang ingin mimpin doa? Ya, Mas Ilham. Mimpin doa, Mas Ilham. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih ya sudah berdoa. Nah, anak-anak, hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ingat ya, pesan Pak Yuli selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 5M ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.